Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk mengawali hari sebelum kita melakukan segala aktivitas, kesibukan kita. Mari kita belajar awali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan dari bagian firman Tuhan, khusus ayat 7 saja dari Ulangan pasal yang ke-12. Tema hari ini adalah makan di hadapan Tuhan. Sebelum kita merenungkan ini, nanti setelah dibantu kita membaca ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami menikmati pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam. Kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna, yang daripada Tuhan. Dan pagi ini kami ingin menikmati makanan sebelum kami melakukan segala aktivitas. Makanan yang mengenyangkan roh kami, yang mengenyangkan jiwa kami. Biarlah melalui firman kami dikuatkan, kami berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silahkan adik, ayat 7 saja dalam Ulangan pasal 12. Ulangan 12 ayat yang ke-7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Saudara, kita belajar bahwa ayat 1 sampai 4 dan sampai 6 yang kita sudah pelajari, ini merupakan aplikasi dari hukum yang kedua. Tetapi di sela-sela aplikasi hukum yang kedua, ada pengaplikasian hukum yang keempat dan hukum yang kelima. Yaitu apa, saudara? Hukum yang keempat itu bicara tentang hukum Sabat. Dan hukum yang kelima bicara tentang hukum yang berhubungan dengan orang tua dan anak-anak. Hukum keempat dan hukum kelima digabungkan menjadi sebuah tindakan, satu kali tindakan yang dilakukan untuk dua hal, yaitu merayakan Sabat dan juga memiliki hubungan relasi dengan keluarga yang lebih baik. Ada binding, ada ikatan yang mengikat mereka untuk mentaati hukum Sabat, tetapi juga untuk mentaati hukum yang kelima. Saudara bisa perhatikan di sini, dikatakan di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan. Kapan orang merayakan bersama dengan keluarga mereka untuk menikmati hasil yang mereka capai, hasil yang mereka hasilkan, baik dalam mereka beternak maupun dalam mereka melakukan aktivitas pertanian, menanam gandum dan menuai gandum, menikmati jelai, menikmati semua hasil taburan mereka, dan mereka nikmati. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan tahu bahwa pada hari Sabat, hari Sabtu, saudara, maka kalau saudara berjalan di seluruh wilayah area Tiberias misalnya, kota Tiberias, atau di wilayah-wilayah seperti Nazaret atau seperti Yerusalem, maka saudara akan melihat kota yang sunyi, kota yang sepi, tidak ada aktivitas. Saudara, mereka sungguh-sungguh tidak bekerja, dan bahkan lift pun ada namanya sabbatical leave. Ya, ada Sabat untuk lift. Lift yang kalau hari Sabat jalan sendiri, floor by floor, berhenti,
turun, naik, turun selama 24 jam. Tanpa dioperasikan oleh tangan. Mereka bekerja dengan sendiri. Ada lift yang Sabat. Nah saudara, pada masa-masa Sabat, mereka berkumpul di rumah mereka masing-masing. Dan ketika Sabat selesai, ketika peralihan pergantian hari, saudara, keluarga demi keluarga, mereka makan bersama-sama di hadapan Tuhan. Mereka merayakan Sabat, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan. Mereka membaca kitab-kitab Mazmur. Mereka membaca kitab-kitab nabi-nabi. Mereka membaca kitab Shema Israel. Mereka membaca kisah-kisah penciptaan. Mereka membaca hukum-hukum Allah. Diperdengarkan kepada anak-anak mereka pada hari Sabat. Mereka bisa makan bersama-sama dengan keluarga mereka. Merayakan Sabat. Mereka bisa makan di hadapan Tuhan. Dalam ibadah bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Saudara, mereka harus memelihara Sabat. Saudara. Dan mereka juga harus memelihara hukum kelima. Bagaimana orang tua dan anak-anak beribadah bersama-sama. Bagaimana kakek, nenek, orang tua, dan cucu mereka bisa beribadah bersama-sama dalam satu jamuan makan bersama di hadapan Tuhan. Mereka mengingat akan kebaikan Tuhan. Mereka mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Saudara, dulu kalau saya libur, saya makan bersama dengan anak-anak. Saya beli di counter yang mereka sudah pesan. Saya layani istri, layani anak-anak. Untuk makan bersama di satu meja makan. Sebagai sebuah keluarga yang mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Akan anugerah Tuhan. Akan keajaiban Tuhan. Saya berdoa saudara, kita bisa makan sehidangan. Kita bisa makan semeja di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan dan keluarga kita. Wow, ini luar biasa. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab. Makan semeja dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Adalah sesuatu yang memang itulah gambaran dalam kerajaan sorga. Itulah gambaran yang memang diharapkan Tuhan terjadi, terwujud. Kalau kita mempelajari Alkitab, memang perjamuan makan bersama dengan Tuhan adalah satu hal yang seharusnya dinikmati. Bukan hanya oleh satu orang, bukan hanya oleh suami istri, tetapi dinikmati oleh satu keluarga. Bapak, ibu, anak-anak, dan cucu-cucu mereka, cicit-cicit mereka bisa bersama-sama dalam perjamuan makan bersama dengan Allah. Baik saat ini maupun di dalam kekekalan. Apakah saudara masih makan bersama-sama dengan keluarga saudara untuk mensyukuri akan anugerah Tuhan? Sampai hari ini kami masih makan saudara. Karena Olvan ada di Jogja, sehingga saya, istri, Carlos makan bersama. Kalau ada Olvan, kita cari waktu, kita bisa makan bersama-sama sambil mensyukuri akan kebaikan Tuhan. Mempercakapkan pekerjaan Tuhan dan juga mempercakapkan keluarga. Dan kami ingin menjadi keluarga yang bukan saja bisa makan sehidangan di hadapan Allah ketika di bumi, tapi juga kami rindu kelak dalam kekekalan kami bisa makan satu meja sehidangan
bersama-sama dengan Allah dalam perjamuan makan itu. Tidak rindukah saudara bisa makan bersama-sama di hadapan Allah, baik dalam kekinian maupun dalam kekekalan? Ataukah hari ini saudara sudah kehilangan anggota keluarga saudara yang sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan saudara? Mari coba lihat kita bersama-sama. Coba adik bacakan ya, Matius pasal 25. Ayat yang ke-23 coba. Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Suatu hari Tuhan akan mengadakan perjamuan makan bersama-sama dengan umatnya, dan orang-orang yang percaya kepadanya dalam sebuah perjamuan besar. Apakah kita bisa bersama-sama dengan keluarga kita dalam perjamuan yang besar itu atau tidak? Saya berharap kita bisa makan bersama-sama dengan keluarga kita, sehidangan di hadapan Allah bersama-sama. Coba lihat Wahyu 2 ayat yang ke-20. Wahyu 2 ayat yang ke-20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah mengejar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Mana saudara yang lebih enak? Kita perjamuan makan bersama dengan para berhala, ataukah kita akan makan sehidangan dengan Allah? Saudara, hari Sabat adalah hari yang penting. Saudara bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga saudara, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak di hadapan Tuhan dalam sebuah perjamuan makan bersama. Hari Sabat adalah hari yang penting. Saudara, jangan sampai kita melewatkan Sabat dan menggunakan Sabat untuk hal-hal yang lain. Saudara bisa cuti lah untuk hal-hal yang lain, tapi untuk Sabat, mari saudara gunakan sebaik-baiknya untuk kita bersama dengan keluarga, makan bersama, seperjamuan dengan Tuhan. Ataukah saudara ingin seperjamuan dengan yang lain? Kan tidak, saudara. Kita mau seperjamuan dengan Allah. Sekarang perhatikan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Inilah yang seharusnya menjadi destiny dan harapan kita. Silakan. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara mau pilih yang mana, saudara? Saudara mau sebagaimana dikatakan makan persembahan-persembahan berhala dengan perjamuan dengan para berhala? Ataukah saudara akan membuka pintu hati saudara, hidup saudara, rumah saudara, bersama-sama merayakan Sabat
dengan Tuhan. Dan Tuhan akan makan bersama-sama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada di sana. Saudara ada di sana bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu buka pintu hatimu. Buka pintu rumah tanggamu. Buka hidupmu. Buka keluargamu. Supaya bisa makan bersama-sama dalam perjamuan dengan Tuhan. Tuhan dengan kita. Kita dengan Tuhan. Wow, luar biasa bukan? Hukum Sabat dan hukum kelima menjadi satu bagian yang dikerjakan secara bersama-sama. Mari saudara, beribadah kepada Tuhan dan bawa keluargamu untuk menikmati perjamuan dengan Tuhan setiap hari Sabat. Saudara ingin menikmati Sabat dan mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Saudara mungkin bisa bersyukur sendiri. Tapi bersyukur bersama-sama dengan keluarga adalah sesuatu yang amazing. Saudara, saudara menikmati kebahagiaan sebagai sebuah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk anugerah, untuk kebaikan, untuk semua karya dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar untuk mengaplikasikan Sabat dalam hidup kami secara pribadi. Dan kami mau mengaplikasikan bersama-sama dengan keluarga kami, dalam rumah tangga kami, untuk makan bersama setiap hari Sabat dalam ibadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kami ingin mensyukuri kebaikan Tuhan. Mensyukuri atas anugerah berkat Tuhan dalam hidup kami. Semua berasal daripada-Mu. Dan kami ingin memberi persembahan yang terbaik dari kehidupan kami. Biarlah kami diberkati Tuhan. Kami bisa makan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan yang Tuhan buat. Bukan hanya diri kami, tapi kami dan seisi rumah kami. Seperti yang Tuhan firmankan di dalam Ulangan pasal yang ke-12. Ayat yang ke-7 ini. Engkau berkata, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu. Kami ingin kami dan seisi rumah kami bersukacita, bersyukur, bergembira, makan seperjamuan, semeja dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menikmati berkat-Mu. Kami mau belajar untuk mensyukuri setiap hari Sabat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati. Dan saya berharap kita, saudara, dan seisi rumah saudara adalah orang-orang yang bisa bersukacita, bergembira di hadapan Allah dalam perjamuan makan bersama dengan keluarga dan bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. You are blessed.